Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, kembali kita belajar. Kembali kita duduk, menyimak, memperhatikan. Setelah kita selesai menjalankan tugas kita masing-masing di pagi hari ini. Ketika kita hendak berangkat ke satu tempat, maka kita akan mempersiapkan diri tentang yang dibutuhkan dalam perjalanan dan tatkala kita sampai ke tempat tujuan. Orang yang tidak mempersiapkan diri, barang-barang apa saja yang harus dia bawa, ternyata dia tidak bawa, maka yang ada penyesalan. Seperti orang mau berangkat umrah. Yang paling penting untuk dibawa dalam perjalanan umrah dari Australia ke Arab Saudi adalah paspor dan visa. Paspor dan visa. Yang lainnya bisa dibeli di sana. Mau baju ihram, ya, mau makanan, mau pakaian itu sendiri. Ketika seorang berangkat tanpa membawa paspor dan visa, mungkin dia masuk ke pesawat lewat jalur apa, ini itu, yang ada dia nggak akan sampai ke tempat tujuan. Dia akan dibalikin pada saat kawan-kawannya melaksanakan ibadah umrah. Mungkin juga dia dipenjara, dideportasi. Orang tua setiap pagi sebelum anak-anaknya berangkat ke sekolah, dia akan mempersiapkan. Atau kalau enggak, dia akan menyuruh anaknya mempersiapkan. Nak, jangan lupa bawa bekal. Nak, jangan lupa bawa buku bahasa Arabnya. Nak, jangan lupa bawa buku matematika. Nak, jangan lupa bawa pulpennya. Nak. Terus besok kita ingetin lagi, lusa kita ingetin lagi. Soalnya kalau ada yang kelupaan, dia akan dihukum oleh sekolahan. Yang kemudian akan berdampak kepada orang tuanya. Maka orang tua berusaha. Sedangkan dalam kehidupan ini, kita akan melakukan perjalanan yang gak bisa balik lagi. Gak bisa balik. Ahibati fillah, semua orang yang hidup di muka bumi ini yakin dengan adanya kematian. Karena kematian itu sesuatu yang nyata, bukan gaib. Kematian itu manusia ilmunya atau keyakinannya sampai tingkat paling puncak. Bicara 3 tingkatan ilmu, ada 3 tingkatan keyakinan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Semua orang insya Allah ilmu yakin bahwasanya kematian itu ada. Walaupun mungkin dia nggak pernah ngelihat ya orang mati, tapi dia tahu. Yang kedua, ainul yakin, dia lihat sendiri bapaknya mati, kawannya mati, kakaknya mati, kerabatnya mati, dia lihat. Itu ainul yakin, dia mengatakan iya aku lihat, mati. Dan semua akan hakul yakin ketika nyawa dia dicabut, dia merasakan ternyata kematian itu benar-benar ada dan dia merasakannya. Yang jadi masalah yang berkaitan dengan setelah kematian itu. Sebelum kita bicara tentang konsep yang diyakini oleh manusia
tentang kehidupan setelah kematian. Anak ingin kita sama-sama melihat sensus dunia ya, di World Meters. Coba digedein. Kita lihat ini populasi manusia ya, yang ada di muka bumi ini. Yang lahir tahun ini 86 juta. Subhanallah ya. Yang hari ini lahir, subhanallah jemaah. Tuh. 138 ribu. Terus angkanya naik. Yang mati tahun ini 40 ribu, 40 juta, 40 juta tahun ini. Yang hari ini mati 65.290. Allah, itu nggak saya lihat. Per detik ada orang mati. Kalau hari ini mati 65.000, bisa dicekin Zubair, berarti per menitnya berapa? 65.000 hari ini. Baik, berarti per detik berapa? Per menit dulu. Dapat. Kalkulatornya? Iya. 65.000. Berapa? Itu per jam. 2.000. Coba dibagi 60. Dibagi 60. 45 orang per menit yang mati. Nah, bayangin jemaah. Kematian itu pasti. Dan pada saat kita berbicara ini, 1 menit barusan, itu 45 orang sudah mati. Keluarganya sibuk, mempersiapkan pemakamannya. Kadang-kala kematiannya itu di rumah sakit, mereka harus ribet ngurusin surat keluar dari rumah sakit, harus ada yang dibayar. Kadang-kala ada yang mati, nggak ada keluarganya, dimasukin lemari es ya. Kadang-kala ini korban pembunuhan yang ditunggu, karena nggak tahu keluarganya siapa, kasusnya belum selesai. Ahibati fillah. Apakah kematian itu menyelesaikan segalanya? Kita memperhatikan ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang adil, ada yang zalim. Ada yang berbuat baik, ada yang jahat. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang sehat, ada yang sakit. Apakah kematian itu mengakhiri segalanya? Ya. Itu pemikiran, keyakinan orang-orang yang kurang akalnya. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Jathiyah ayat 24. Nah. Kopi Bapak. Bismillah. Nah, ada yang mau baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Iya, mereka berpikir orang itu mati karena waktu. Ya sudah waktunya mati dia. Dia kan udah tua.
Dan mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Padahal kita lihat dalam kehidupan ini, bayi mati. Lalu kalau dipikir seharusnya dia nunggu tua baru mati. Ada yang umur 15 tahun mati. Kok udah mati sih? Itu mati umur 65, ini mati umur 15. Gimana ceritanya? Seharusnya kan kalau yang mematikan itu waktu, karena orang sudah tua, sudah sepuh, ya sudah seharusnya nunggu. Ternyata enggak. Ada yang mati dibunuh. Gimana ceritanya? Bagaimana dengan pembunuhnya? Ahibati fillah. Kalau kita mati, kemudian urusan kita selesai, maka tentunya kematian itu adalah tempat istirahat setiap orang hidup. Makanya ada ungkapan di masyarakat itu, dia berpulang ke tempat peristirahatan terakhir. Istirahat. Tahu dari mana kau istirahat? Tahu dari mana kau itu istirahat di sana? Jadi semua orang mati istirahat? Tidak. Ada yang beristirahat. Ada yang diazab. Maka kita bicara, apa yang dibawa, itu yang seharusnya kita pikirkan. Di surat Al-Hajj, ayat 5-7, Allah Jalla Jalaluh mengajak manusia untuk merenungkan dan berpikir tentang kehidupan ini yang kau katanya mati selesai, nggak akan ada apa-apa di sana. Kita akan baca ayat ini di mana Allah mengajak manusia untuk berhenti sejenak merenungkan hakikat dirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Barakallahu fiik. Allah mengingatkan manusia tentang wujud dia. Tentang wujud manusia ini. Dia dari tanah. Dia dulu nggak ada. Kemudian dia ada. Kita dapat melihat bagaimana proses itu anak keluar dari perut ibundanya. Sekarang kita bisa mengecek dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai lahir. Setelah lahir kita bisa melihat juga itu anak. Tumbuh besar. Ada yang panjang umur, ada yang mati sebelum itu. Ada yang pikun. Ahibati fillah, Allah menghidupkan yang mati. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kiamat itu pasti terjadi. Dalam kehidupan ini manusia punya angan-angan dan cita-cita. Ada yang bercita-cita jadi presiden. Atau dia nggak cita-cita jadi presiden. Dia didorong untuk jadi presiden. Baik. Sampai jadi presiden. Ada yang jadi gubernur, kepingin jadi gubernur. Ada yang ingin jadi menteri. Ada yang ingin jadi dokter. Ada yang ingin jadi pilot. Macam-macam lah kita lihat profesi di muka bumi ini. Jabatan dan kedudukan. Kemudian harta benda yang dicari oleh manusia dalam kehidupan ini. Ketika dia sampai puncak dari cita-cita dia. Pertanyaannya, akan kemana dia? Akan pergi. Meninggalkan dunia ini. Selama-lama. Bagaimana dengan jabatan dia? Dia bawa? Enggak. Harta? Dibawa? Enggak. Terus apa yang dia bawa? Kita tatkala melihat orang mati, kita semua tahu apa yang dia bawa. Ketika dia orang yang kaya raya, akan dilucuti dari segala harta yang ada di tubuhnya. Dia dimandikan. Ya, kalau muslim kita tahu dia akan dikafani. Tapi kalau orang-orang kafir mungkin macam-macam lah cara mereka. Ada yang dibakar. Kita lihat dibakar itu. Dijadikan debu atau abu. Oleh keluarganya sendiri. Ada yang dibiarkan diawetkan, jadi mumi. Tapi selesai kehidupan dia. Apa yang dia bawa? Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha. Di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang mengikuti mayit ke kuburannya, itu 3. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'hu wahid. Yang 2 pulang ke rumah. Yang 1 itu yang nemenin dia. Yang dibawa dia cuma 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti dia adalah keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Amalnya. Amal soleh atau dosa. Ikut. Yang pulang keluarga dan hartanya, yang tinggal adalah amalnya. Kalau bicara keluarga yang ikut, ya kalau dia sudah punya anak, anak-anaknya akan ikut. Bahkan anaknya itu minta ditunggu. Ketika mayit itu di Surabaya. Ibu meninggal di Surabaya. Anaknya di Australia.
Arni telepon, jangan dimakamin dulu ya, aku mau datang. Terbang nih dari Sydney sampai ke Surabaya. Ikut dia ke kuburan, ikut dari Australia itu jauh, berangkat, nemenin emaknya ke kuburan. Habis gitu pulang lagi ke Australia. Emaknya ditinggal emaknya. Yang dari mana datang, rame kita lihat ya. Masya Allah. Habis gitu, sepi itu kuburan. Hartanya yang ikut, dia seperti kalau dulu dia punya budak mungkin. Dia punya kendaraan, diantar sama kendaraannya. Setelah itu, mereka pulang. Itu yang kaya raya, yang punya budak. Atau yang punya nama. Habis gitu tinggal amalannya. Di hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika menceritakan pertanyaan di kuburan, dia akan ditanya man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Lalu akan datang setelah selesai dari menjawab pertanyaan dan dia sukses. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, hasanul rih. Datang seseorang yang wajahnya indah, bajunya bagus, aromanya wangi. Lalu orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruk. Ada kabar gembira buat engkau, yang menyenangkan dirimu. Ini yang mati. Tanya, Man anta? Man anta? Siapa kamu? Aku gak pernah lihat kamu. Keluarga bukan, kawan bukan. Baru pertama kelihatan orang kayak kamu. Tapi ngelihat wajahnya menyenangkan. Pakaiannya bagus. Aromanya wangi. Fayaqul, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Sedangkan kalau ini orang yang tidak beriman, pendosa, akan datang seorang yang wajahnya menjijikkan. Pakaiannya jelek. Aromanya busuk. Lalu dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uk. Ada kabar buat engkau. Kabar yang membuatmu susah dan menderita. Tanya ini datang-datang ngasih kabar duka, ngasih kabar buruk. Engkau siapa, kata dia. Wajahmu jelek, pakaianmu buruk, baumu busuk. Tahu-tahu datang ngasih kabar yang tidak menyenangkan. Apa kata orang? Ana amalukal khabith. Aku perbuatan dosamu. Aku amalmu. Ahibati fillah. Cerita apa yang akan kita bawa? Ya tinggal amal. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Tabrani serta Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nih, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma' khafqa ni'alim hina yuwalluna mudbirin. Sesungguhnya mayit itu ketika ditaruh di dalam kuburnya, dia itu mendengar suara sandal orang-orang yang pulang meninggalkan dia. Fa in kana mu'minan, nih kalau dia orang yang beriman, kanatis shalah 'inda ra'sihi. Ibadah salat itu akan berada di kepalanya. Ingat, ibadah salat ada di kepalanya. Salat engkau bawa. Salat yang selama ini dikerjakan sehari 5 waktu. Engkau capek tetap salat. Engkau lelah salat, sakit salat. Nggak ada air, salat. Di rumah sakit, salat. Di pesawat, salat. Di kereta, salat. Dimanapun kau berada, engkau harus salat tuh. Inna salata kanat alal mu'mini kitaban mawquta. Ini salat akan datang menemanimu di kepala. Berhenti dari kepala.
maka tolong perbaiki sholat. Itu yang kau akan bawa. Di dunia kita nggak dapat apa-apa ya. Kita sholat nggak dapat apa-apa. Dari sisi harta, kedudukan. Emangnya orang sholat jadi pejabat? Orang sholat jadi kaya? Enggak. Malah kita ngeliat orang yang rajin sholatnya kadang-kala miskin dia. Malah orang yang nggak pernah sholat jadi kaya raya. Orang yang nggak pernah sholat jadi pejabat. Tapi jabatannya ditinggal. Pasti ditinggal. Bahkan hidup pun turun dari jabatannya. Yang menunggu mati dia. Lagi mati. Tapi mungkin masih ada sisa-sisa kekuasaan dia. Yang kaya raya, nggak sholat kaya raya. Ditinggal hartanya. Jadi dia hanya merasakan capeknya. Sedangkan seorang yang sholat, dia merasakan capeknya. Nanti dia merasakan hasil jerih payahnya ini di kuburan. Kenapa? Karena dunia ini nggak punya masa depan. Nggak ada masa depan. Mana masa depan dunia? Mati semua orang. Sholat ini adalah masa depan. Jagain di kepala. Wa kana siyamu an yamini. Puasa akan berada di kanannya. Kita puasa menahan lapar, haus, syahwat dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Kita nggak makan, nggak minum, menahan diri dari syahwat kita. Dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa, Ustaz. Di dunia nggak kelihatan kau dapat apa. Malah yang nggak puasa dapat enak. Kita ngelihat orang-orang yang pada nggak puasa dia di Ramadan ya, dia makan, dia minum, atau dia pura-pura puasa di rumah. Nanti ketika kau mati, kau akan tahu. Lihat nanti di kananmu ada siapa. Kalau ada puasa, alhamdulillah. Saat itu kita membutuhkan puasa. Duit nggak ada gunanya. Kira kita mayit tuh, kalau dikasih duit 1 M, nih 1 M ya, kau pakai itu. Apa kata manusia ketika orang hidup meletakkan uang 1 M di kuburan dikasihkan kepada mayit? Apa kata orang-orang di sekitarnya? Yang kau tahu. Nggak ada gunanya buat dia. Itu puasa. Wa kanatiz zakatu an shimalihi. Zakat ada di kirinya. Orang mengeluarkan zakat ya. Kalau kita mengeluarkan zakat kan nggak balik duit kita. 1 M keluar 25 juta. Allahu Akbar. Banyak tuh yang dikeluarin. Hilang. Enggak. Nanti ketemu tuh. 25 juta tuh ketemu. Di mana? Kuburan. Nemenin di sana sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqati wassilati wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlihi. Semua amal kebajikan dia. Sedekah dia yang di luar zakat, dia suka bantu orang ya. Menolong orang lain, memberi makan fakir miskin. Itu ternyata ada di kakinya. Sholat di kepala, di kanan puasa, zakat di kiri, di kaki, ini semua amal kebajikan dia yang berkaitan dengan berbuat baik sama manusia. Jagain di sana. Menemani engkau. Rumahmu? Oh udah ditinggal lah. Coba, kita itu kadang-kala ya, kalau melihat dari atas, kalau naik pesawat, atau dari video drone, kita akan lihat ya, perumahan bagus-bagus, besar-besar, kemudian kelihatan kuburan kecil-kecil ya. Yang nggak ada orang di sana. Nggak ada keramaian di situ. Di dalamnya itu ada keramaian. Fayu'ta min qibali ra'sih. Maka didatengin dari arah kepalanya. Maka sholat akan mengatakan, ma qibali madkhal. Nggak bisa kau masuk dari arahku. Ini orang sholat. Nih. Aku jagain dia. Tsumma yu'ta an yaminih. Datang dari arah kanannya, puasa pasang badan. Bukan uangnya. Bukan bodyguardnya, bukan satpam, bukan security, puasanya. Didatengin di arah kiri, zakatnya pasang badan. Orang ini rajin ngeluarin zakat. Full zakatnya, aman. Didatangi dari kakinya, semua amal-amal kebajikan dia ngatakan, lo dia ini rajin sodakoh lo. Dia berbuat baik sama orang, suka membantu orang lain. Nggak bisa kau masuk dari sini. Maka kemudian mulai proses penyidikan.
pertanyaan-pertanyaan ditanyakan. Idris lalu dia duduk. Ketika dia duduk di alam barzakh sana, Allah gambarkan seakan-akan matahari mau terbenam. Faqal, dia ditanya nih, Ara'aituka hadzal ladzi kana qablakum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaih. Ditanya tentang Nabi. Ketika ditanya, da'uni hatta usalli. Biarkan aku mau sholat dulu. Aku mau sholat dulu. Tenang, bentar lagi mau sholat. Jawab dulu pertanyaannya. Kemudian dia mulai menjawab pertanyaannya satu persatu. Dan dia berhasil menjawab itu. Thumma yuftah lahu babun min abwabil jannah. Dibukakan pintu dari pintu surga. Dibuka tuh. Orang di luar keluarganya nangis. Keluarganya sedih. Atau keluarganya bagi waris. Dia di situ bawa amal. Dibukakan pintu surga. Lalu dikatakan, awalan dibukakan pintu neraka. Dikatakan, ini tempatmu kalau engkau nggak beriman. Lalu ditutup, lalu dibukakan pintu surga. Ini loh tempatmu. Maka dia semakin berbahagia. Semakin bergembira. Ahibati fillah. Lalu ruhnya diperkenankan untuk masuk ke surga di dalam rongga burung. Dan dia terbang di sana. Di antara pohon-pohon surga. Apa yang dibawa? Yang selama ini diamalkan yang seakan-akan tidak berharga. 2 rakaat sebelum subuh yang kita sering dengar. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Itu yang dibawa. Oh, mengantarkan jenazah ke kuburan. Mensolatin jenazah itu dapat 1 qirat. Itu yang dibawa. Memang gak kelihatan wujudnya di dunia ini. Tapi itulah yang dibawa. Cuma. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ahli maksiat, ya udah. Dia didatengin dari semua arah, ya selesai. Gak ada apa-apa di situ. Dalam kehidupan dunia kita tahu, jabatan itu dan kekuasaan itu berguna. Bahkan seorang bisa jadi kebal hukum dengan jabatan dan kekuasaannya. Dia bisa merubah apa saja. Harta berguna. Dia bisa keluar dari penjara. Dia bisa nyogok hakim ya dengan hartanya. Ya itulah. Tapi setelah itu selesai. Kau mati selesai. Ahibati fillah. Allah menceritakan di surat Al-Mu'minun. Ayat 99 dan 100. Tentang sebuah angan-angan. Orang yang meninggal dunia. Ternyata ada yang belum dia bawa. Dia belum bawa. Kita kan kalau umpamanya mau naik kereta, tahu-tahu kita udah naik kereta, ada yang ketinggalan. Kita mungkin akan turun di stasiun terdekat. Kita akan pulang ke rumah. Lalu kita naik kereta di jadwal selanjutnya. Pesawat juga gitu. Oke, pesawat terbang, kita ketinggalan. Atau kita mau balik lagi, udahlah beli tiket lagi, rugi nggak apa-apa, balik lagi. Tapi yang jadi masalah, perjalanan kita ini, kita nggak bisa balik. Dan bekal yang harus engkau persiapkan, yang engkau akan bawa itu, harus sejak sekarang engkau persiapkan. Makanya dikatakan kuburan itu sundukul amal. Kuburan itu adalah peti menyimpan amal. Di situ kita simpan amalnya. Nanti kita akan ke sono. Dan sudah ada di sana nungguin kita. Ketika ternyata engkau belum kirim ke sana, engkau juga nggak bawa itu, engkau sampai sana kosong. Umar bin Abdul Aziz, ketika dia menjabat sebagai gubernur ya, dia menantunya khalifah. Ini rombongan melakukan perjalanan, ya setiap pejabat kan mesti punya anak buah. Itu para bos-bos itu nyuruh anak buahnya berangkat duluan untuk mempersiapkan tenda, kasur, tempat tidur, masak di sana. Suruh duluan jalan. Umar bin Abdul Aziz tidak, tetap dia santai. Ketika sudah sampai ke tujuan singgah, di situ Umar bin Abdul Aziz melihat
Orang-orang yang sudah siap tendanya tinggal masuk tenda langsung tidur. Yang lapar makanannya udah siap. Sedangkan dia enggak. Lalu dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, seperti inilah kematian. Ketika kita enggak kirim apa-apa, kita tidak bawa apa-apa, kita tidak kargukan barang-barang kita ke sana, maka kita sampai ke sana enggak ada apa-apa. Kita tinggal semuanya. Makanya Rasul SAW ketika mengatakan manusia ini, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anaknya Adam ini mengatakan, oh hartaku, milikku. Oh, kita tahu di dunia ini ada yang namanya SHM, surat hak milik. Kalau kendaraan bermotor mungkin ada BPKB sebagai bukti kepemilikan. Mungkin yang lainnya adalah bukti-bukti kepemilikan di dunia ini. Kan manusia mengatakan, oh ini milikku, itu milikku. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Hartaku, milikku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaysa laka min malik. Engkau tahu hartamu yang mana? Yang kau makan jadi kotoran tuh, itu yang milikmu. Yang kau dipakai sampai usang itu milikmu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi. Yang engkau sedekahkan, fa'abqait. Kemudian kau simpan itu. Itu yang milikmu. Sisanya, fatarikuhu linnas. Dia tinggalkan buat orang. Antum lihatlah. Orang-orang terkaya di dunia yang kemudian meninggal dunia. Terkaya di dunia lalu meninggalkan dunia. Selesai sudah. Dia tinggal semuanya. Yang dia bawa apa? Ya amalannya sudah. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Coba kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, mereka minta balik. Perjalanan ini gak bisa balik. Gak bisa. Maka yang tidak mempersiapkan diri sebelum mati, dia udah. Dia akan menyesal selama-lamanya. Qala rabbi irji'un. Balikin kami ya Allah. Mau ngapain kau balik? La'alli amalu saleh. Aku mau beramal soleh. Aku mau beramal kebajikan. Ahibati fillah. Di surat Az-Zumar ayat 58. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, angan-angan, keinginan itu Allah udah ceritakan. Allah udah bocorkan kepada kita agar kita tidak seperti mereka. Tapi yang jadi masalah memang dunia ini benar-benar menggoda. Iya. Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Benar janji Allah. Maka kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu. Janji Allah tentang adanya azab kubur, nikmat kubur, tentang adanya kebangkitan, itu benar. Dan buktinya manusia mati,
meninggalkan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Meninggalkan segalanya. Al-Kayyis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Al-Kayyis, orang yang cerdas itu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang suka bermuhasabah, melakukan perhitungan. Dia menghitung dirinya, mengevaluasi dirinya, dan beramal untuk yang setelah kematian. Karena itulah masa depan. Kalau dunia dia tahu nggak ada masa depan. Masa pensiun ada, tapi masa depan nggak ada. Kenapa? Mati. Masa depan itu ada surga dan neraka, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Itu masa depan. Maka orang cerdas itu panjang. Ya. Dia berbuat, yang proses dia lakukan sekarang mungkin nggak dihargai sama orang. Ada urusan dia sama orang. Orang menilai manusia dari keberhasilan dunianya, kesuksesan dunianya. Kalau bicara urusan ibadah, oh urusan privasi sendiri-sendiri. Nah, memang itu sendiri-sendiri. Dan Nabi SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, putus amalan dia kecuali 3. Artinya dia sudah mati, namun ternyata ada amalan yang bisa bersambung dari yang dia tinggalkan. Shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Ahibati fillah, di surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 35. Allah menceritakan salah satu jenis manusia yang akan menyesal. Yang dia menyebutkan tentang berbagai fasilitas dunia yang pernah dia dapatkan. Ternyata nggak ada gunanya di sana. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Tasnya nggak dibawa. Jamnya nggak dibawa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Khuduhu faghulluh. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wala yahubbu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Tambah satu ayat lagi. Nah, Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Manusia akan mengatakan bahwa ternyata hartanya nggak berguna kecuali yang dia amalkan. Makanya pernah ada seorang yang kaya raya yang dia nggak terlalu kaya sih, tapi orang itu berpikir akan ada kehidupan setelah kematian. Kematian tidak menyelesaikan segala-galanya. Nikmat yang Allah berikan seharusnya dimanfaatkan untuk persiapan dia.
Anda mungkin pernah ceritakan bahwa dia ketika beli baju selalu dua. Satu dia pakai, satu dia sedekahkan. Uang belanja dia dua. Dia belanja buat keluarganya, dia berikan kepada lembaga, yayasan. Bahkan ketika dia beli mobil dua juga. Dia pakai, yang satunya dia sedekahkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang tidak beriman, dia pikir mati selesai. Enggak lah. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Ada surga dan neraka. Ya hidup itu pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman ya monggo, yang mau kafir silahkan. Semua ada konsekuensinya masing-masing. Tapi harapannya kita semua mempersiapkan bawaan kita. Maka usahakan ya, Ana sering ngomong sama keluarga Ana. Kalau dapat baju, tolong yang lama dikeluarin. Dapat barang apa, keluarinlah yang lama. Kenapa? Yang kita keluarkan itu insya Allah yang akan mendampingi kita. Yang akan menjadi amal soleh kita. Jangan nunggu mati lalu mengatakan, ya Allah aku kepingin balik, aku ingin sedekah. Selesai, nggak bisa. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga Allah mematikan kita husnul khatimah dan menerima amal-amal soleh kita serta mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di padang mahsyar nanti, perbuatan yang baik kita akan terima dari sebelah kanan. Dan buku yang orang-orang kafir, maksudnya orang-orang mukmin, orang-orang yang Islam mukmin menerima dari sebelah kanan, dan orang-orang kafir akan menerima dari sebelah kiri. Lalu orang-orang Islam melakukan sholat, tapi juga melakukan maksiat, Ustaz. Misalnya minum kamar atau pergi naik klub, kayak begitu. Jadi orang yang ketiga ini, dia menerima bukunya dari mana ya Ustaz ya? Nah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kalau kita melihat di hari akhir itu ada dua tempat, surga dan neraka. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Bagaimana dengan orang mukmin yang tidak bertakwa, tapi dia juga nggak kafir? Dia akan masuk surga. Tapi harus dibersihkan dahulu. Boleh jadi dia masuk neraka dahulu. Disinilah orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya yang nanti sesuai dengan amalannya. Ketika orang ini adalah orang mukmin yang banyak dosanya, tadi dikatakan melakukan dosa-dosa besar, dan dia tidak mengindahkan perintah Allah, dia akan terima dari tangan kirinya. Rasul SAW menjelaskan, barang siapa yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, yang Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq, ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, ini nanti sesuai dengan amal perbuatan dia tentunya, maka dia akan masuk neraka. Tapi masuk nerakanya ini, ada yang masuk neraka selama-lamanya, ada yang masuk neraka tidak selama-lamanya. Siapa? Tadi orang yang beriman. Jadi kondisi orang beriman itu pada akhirnya akan masuk surga. Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Dan ini sebuah kabar gembira ya. Sebuah kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Sebagaimana pertanyaan di kuburan.
pertanyaan di kuburan itu ada yang bisa jawab, ada yang tidak bisa jawab. Makanya orang mukmin itu yang bertakwa kepada Allah, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga dengan adab. Tapi pada akhirnya masuk surga. Jadi ketika orang-orang yang ahli maksiat, yang sesuai dengan kemaksiatan dia, maka disitulah Allah akan berikan kitab sesuai dengan perbuatannya. Ketika lebih banyak amal solehnya, maka dia akan dapat dengan tangan kanannya. Ketika lebih banyak keburukannya, boleh jadi dia akan dapat dengan tangan kirinya. Di situ dia menyesal. Tapi tidak seperti penyesalan orang-orang kafir. Namun tetap dia menyesal karena dosa-dosa dia. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan dari Sydney putaran pertama. Mau tanya Ustadz, apakah ada perbedaan antara alam barzah dengan alam kubur? Jazakallahu khair. Nah, bicara azab kubur dan azab barzakh. Sejatinya, barzakh itu adalah penyebutan untuk kehidupan setelah kematian. Tapi karena kebanyakan orang itu dikubur, maka akhirnya lebih dikenal dengan azab kubur. Tapi ternyata kita tahu, gak semua orang dikubur. Sebagian orang dimakan oleh binatang buas. Bahkan Anda melihat, na'udzubillah ya, ada budaya dan tradisi di mana orang mati itu dibiarkan jasadnya supaya dimakan sama burung pemakan bangkai. Ada yang dibakar. Yang seperti ini gimana? Ada yang dimumikan. Jadi istilah azab kubur adalah azab barzakh sebenarnya. Maka Allah sebutkan wa min waraihim barzakh. Ada dinding yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan setelah kematian itu. Sebelum nanti akhirat, sebelum dibangkitkan manusia dari kuburnya. Karena pada hakikatnya juga semua orang yang mati, walaupun dia dimakan oleh binatang, walaupun dia dibakar, semuanya akan kembali ke tanah. Dan semua akan dibangkitkan dari tanah itu. Jadi azab itu adalah azab barzakh sebenarnya. Dan kalau orang mungkin menggali kuburan, dia melihat di kuburan itu kok nggak ada apa? Kok nggak ada azab gitu? Biasa-biasa aja. Bahkan mereka mungkin meletakkan mumi orang kafir ini biasa aja ditaruh di sebuah kaca yang terlihat ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Brisbane. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu. Seperti kita tinggal di Australia, Ustaz. Di mana Muslim ini di sini beragam. Idealnya kita ingin anak-anak kita ini bergaul dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Tetapi susah gitu Ustaz. Kita kurang tahu apakah orang sunnah atau tidak. Karena di sini beragam. Nah sementara anak-anak kita juga bergaul dengan mereka. Dan alhamdulillahnya mereka practicing gitu Ustaz. Masih sholat gitu. Nah itu kita sebagai orang tua gimana kita bersikap Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, di antara tugas orang tua untuk menyelamatkan anaknya adalah dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mereka serta pendampingan buat mereka. Bagaimana ketika anak-anak itu bergaul dan ternyata memang nggak semuanya teman-temannya adalah teman-teman yang sudah ngerti sunnah. Di sini tugas orang tua membentengi anak-anaknya. Artinya memberikan imunitas kepada anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya jadi berkah dimanapun dia berada. Dia menjadi contoh kebaikan. Karena ada anak-anak ketika bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak sepaham ya, seperti itu. Dia malah mengikuti mereka. Dan ada anak-anak yang tidak. Jadi karakter anak-anak ini beda-beda. Ada yang mudah terpengaruh. Ada yang malah dia mempengaruhi. Makanya dahulu bangsa Arab itu ketika mereka datang ke satu kabilah ya, mereka melihat anak-anak yang mereka memandangi anak-anak yang ada di situ.
Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, siapa yang ikut aku? Hanya bakal jadi pemimpin. Tapi ada orang yang mengatakan, aku ikut siapa? Ini orang ya hanya akan ngikutin orang. Maka orang tua ketika punya anak yang seperti ini, maka dia harus kerja keras mendampingi anaknya. Dalam artian ketika anaknya pulang ke rumah ya, setelah dia bergaul sama teman-temannya, maka di sini orang tua perlu bertanya, engkau ngobrol apa aja, ada pengalaman apa hari ini. Orang tua perlu dengar. Sehingga di situ orang tua bisa memberikan arahan kepada anaknya. Soalnya kalau tidak dikhawatirkan, ya tidak sedikit ya orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, yang anak kita tidak punya bekal yang cukup, kemudian anak ini ikut. Yang mungkin sebagian mereka berpandangan bahwasanya ya sholat mah urusan pribadi, masing-masing mau sholat fadl, nggak mau sholat fadl ya. Akhirnya anak kita jadi memandang sholat tidak lagi sebagai rukun agama. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KL, Ustaz. Saya ingin bertanya, kan tadi Ustaz sebutkan bahwa ada Allah yang panjangkan umurnya sampai pikun, Ustaz ya. Nah. Saya ingin tanyakan, apakah ibroh atau pelajaran yang kita bisa dapat dari pikun ini, Ustaz? Karena orang yang pikun itu kan sebenarnya sudah tidak diminta pertanggungjawaban, Ustaz ya. Nah. Apakah kita boleh berdoa untuk dihindarkan dari kepikunan, Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Kondisi pikun adalah kondisi yang menakutkan. Kondisi yang memprihatinkan. Kondisi di mana seorang yang bukan anak kecil lagi, tapi kembali seperti anak kecil. Yang sejatinya ini ujian untuk yang hidup dan ujian untuk yang mendampingi orang tersebut. Ketika bayi yang tidak tahu apa-apa, ya mudah bagi kita karena kita berharap dia nanti akan besar. Ini kondisi normal. Tapi kondisi pikun itu kondisi dari yang normal kemudian menjadi tidak normal. Bagaimana keluarganya kerepotan, bagaimana orang ini sejatinya tadi udah nggak wajib sholat karena memang akalnya sudah nggak ada sama dia. Yaitu ujian buat keluarganya yang mendampingi dan buat dia yang hidup juga. Apakah kita boleh meminta perlindungan kepada Allah dari kepikunan ini? Naam. Bahkan Nabi menyuruh. Pernah kita bahas beberapa doa untuk terhindar dari kepikunan. Bahkan tiap hari ya. Kita itu baca doa. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari masa tua yang buruk. Nabi juga berdoa di penghujung sholat ya. Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umuri. Aku berlindung kepadamu dari dibalikan kepada kepikunan tadi. Karena memang ini ujian seperti penyakit gitu. Yang kita berlindung dari segala macam penyakit. Tapi Nabi menyebutkan secara khusus masa pikun ini. Dan manusia juga perlu berusaha ya. Perlu berusaha untuk bagaimana supaya dia nggak pikun. Bukan hanya berdoa. Tapi harus ada usaha dari kita. Apa saja usaha yang bisa dilakukan? Ya di antara yang disebut oleh para ulama adalah memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Agar Allah ingat sama kita. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, kalian ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Yang kedua, membaca Al-Quran Al-Azim. Ada seorang yang sudah berada di umur atas 80 tahun ya. Dia sehat. Gak pikun. Ditanyalah dia ini, apa sih yang dilakukan ibu kok ibu masih bisa seperti ini, kata dia. Dia mengatakan, alhamdulillah anak tiap hari, tiap pagi baca Quran. Habis subuh dia baca Quran. Terus tiap pekan dia khatam Quran. 30 juz. Sedangkan kita lihat sebagian orang sekarang sudah tua itu, ya sibuk nonton sesuatu yang tidak berguna. Jadi melakukan aktivitas-aktivitas ibadah mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk yang menjaga seorang dari kepikungan. Terus beraktivitas dengan kegiatan dunia. Karena banyak orang yang sudah pensiun terus diem aja. Engkau lakukan aktivitas. Jadi muslim itu nggak ada ceritanya berhenti bekerja. Yashibu ibnu Adam. Manusia itu jadi tua dan ada dua hal yang tetap muda ya. Yaitu ambisi dan angan-angan.
Ambisinya jadikan ambisi kebaikan. Jadi orang tua ini tadi kegiatan-kegiatan ibadah dia lakukan, dia berdoa semoga dijauhkan dari kepikunan, tapi perlu ada aktivitas lain juga yang urusan dunia, dia mengerjakan sesuatu yang akal dia gunakan. Kemudian tadi anak ingatkan berzikir, usahakan berzikir dengan tangan. Walaupun berzikir dengan tasbih nggak apa-apa. Karena orang yang berzikir dengan tangan, dia berusaha untuk menguatkan ingatan ini udah berapa. Tapi kalau dengan tasbih, biasanya dia nggak akan ngitung. Akalnya itu tidak akan ngitung, tapi yang menghitung adalah tangannya. Sedangkan kalau bicara pikun, itu lebih kepada akalnya dia nantinya. Daya ingat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi tanya, wabarakatuh. ketika Rasulullah bersabda dalam kalimat ini ya, dikatakan setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaannya sewaktu dia meninggal dunia. Nah, artinya yang dimaksudkan dengan sesuai dengan keadaannya sewaktu dia meninggal dunia itu apa ya, Ustaz? Masya Allah. Na'am, barakallahu fiik. Jadi ada dua kondisi. Kondisi orang ini mati dalam amal soleh yang dia lakukan. Dia mati ketika sedang berihram. Maka kata Nabi SAW, orang yang mati dalam kondisi berihram, belum menyelesaikan ibadah umrohnya, itu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Jadi amal terakhir dia. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Dia akan seperti itu. Ada orang yang selama hidupnya itu meminta-minta. Walaupun dia mati dalam kondisi tidak sedang meminta-minta, tapi dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan dia. Maka dia dibangkitkan tidak ada daging di wajahnya, di tengkoraknya tidak ada daging. Dia nunduk malu gitu, karena dia minta-minta dalam hidupnya, walaupun matinya tidak sedang minta-minta. Jadi orang yang meninggal dalam kondisi sujud, maka dia boleh jadi dibangkitkan dalam kondisi sujud dia dari kuburnya. Kemudian dia berangkat menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang mati biasa-biasa aja gitu loh. Dia mati dalam kondisi tidur umpamanya. Maka disesuaikan dengan amal dia dalam kehidupan dia. Tidak harus dengan amal ketika dia matinya. Tapi ada kondisi-kondisi di mana ketika dia mati dalam kondisi beribadah, dia akan dibangkitkan dalam kondisi ibadah tersebut. Orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunianya, dia akan dibangkitkan dalam wujud manusia yang sekecil semut. Kemudian dia ketakutan melihat orang-orang melewatin dia. Orang yang ketika mati, dia belum menyelesaikan pengkhianatan dia terhadap harta negara umpamanya. Seperti orang yang Nabi ceritakan nanti pada hari kiamat ada orang yang bangkit dari kuburnya, itu bawa kambing yang mengembik. Ada yang bawa onta. Jadi benar-benar amal yang dia lakukan itu sesuai dengan itulah dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, di mana Nabi SAW menceritakan potongan-potongan kejadian di padang mahsyar itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan putaran kedua dari Perth. Tafadhal. Nauzubillah min dzalik, siksa kubur itu sampai berapa lama ya Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara siksa kubur itu sampai berapa lama, maka semua bergantung dengan amalannya. Fir'aun, Allah menceritakan bahwasanya an-naru yu'raduna 'alaihim uduwan wa 'ashiyya. Neraka itu mereka ditampakkan ke neraka pagi dan petang sampai kiamat. Jadi kondisi orang-orang kafir boleh jadi sampai kiamat mereka. Sedangkan orang yang bermaksiat, maka boleh jadi dia akan diazab sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Memang seperti itu. Rasulullah SAW pernah melewatin kuburan. Yang kemudian beliau mengambil pelepah kurma. Dibelah itu pelepah kurma, satu ditancapkan di kuburan A, satu di kuburan B. Lalu Nabi menceritakan, semoga diringankan azab buat mereka selama dahan kurma itu basah. Jadi boleh jadi orang ini diringankan atau diberhentikan azab kubur itu karena doa-doa anak yang soleh. Didoakan untuk diampuni. Jadi doa diangkat menuju kepada Allah, siksa diberikan, kemudian jadi berhenti siksanya. Karena udah
selesai, impas dengan hukuman yang sudah diberikan, atau karena doa orang-orang soleh atau anaknya yang soleh. Jadi intinya semua itu tergantung amalannya. Dan Allah itu maha adil. Allah tidak akan memberikan azab melebihi dari dosa yang dia kerjakan tentunya. Makanya ada orang yang banyak dosanya, yang kemudian dia di dunia sudah dibersihkan dengan musibah-musibah dia, karena musibah ini menghapuskan dosa juga, tapi boleh jadi belum cukup. Baru di kuburan nanti disiksa lagi. Dan boleh jadi nanti di padang mahsyar udah selesai, udah dibersihkan ketika dia dikuburnya. Tapi ada yang azabnya ditunda, di dunia dia nggak dikasih azab. Dibiarin dia dengan dosa-dosa dia. Azabnya dikumpulin di kuburan, sampai nanti kiamat dibangkitkan, di padang mahsyar pun kemudian dia mendapatkan azab di sana, sampai masuk neraka. Jadi, kullun biqadri amalih. Untuk kehidupan setelah kematian itu sesuai dengan amalannya. Dan kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju ke akhirat. Jadi di mana semua aktivitas di alam kubur itu sesuai dengan amalannya. Ada orang yang punya banyak amal soleh, yang kemudian dia dapat nikmat di kuburan, kemudian nikmat itu bertambah. Karena kan ada amalan dia mungkin bikin sumur ya, yang ternyata sumurnya ini terus dipakai oleh manusia, dari sana dia bikin sumur lagi dengan uang yang dia wakafkan. Jadi kehidupan di sana kehidupan yang menyenangkan sekali atau menyedihkan sekali. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz dari Canberra. Tafadhalina. Oke. Pertanyaannya Ustadz, demi mencegah keretakan dalam rumah tangga, bolehkah istri atau suami tutup mata, mulut dan telinga melihat kelakuan pasangannya itu? Mereka pura-pura tidak tahu karena setiap diberi dinasihati atau diingatkan pasti ada pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga. Ia memasrahkan urusan pasangan itu pada Allah karena tugasnya hanya taat saja kepada suami atau pasangannya. Jazakallah khairan. Naam ahibati fillah. At-taghaful. Menutup mata, menutup telinga, pura-pura nggak ngelihat, pura-pura nggak dengar, atas kesalahan-kesalahan remeh, atas kesalahan-kesalahan yang kesalahan itu ya kepada pasangan, ini merupakan akhlak yang mulia, baik itu. Tapi kalau urusannya dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu nggak pernah marah karena dirinya. Nabi itu marah kalau sudah urusannya hukum Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dalam kehidupan rumah tangga perlu dilihat mana yang hak Allah, mana yang hak pribadi dia. Kalau urusannya kesalahan pasangan hidup dengan pribadi dia, ya udah maafin, selesailah. Dia minta ini nggak dikasih sama suaminya lebih mementingkan kesenangan dia, kesenangan istri, abaikan. Tapi kalau sudah urusannya hukum-hukum Allah yang dilanggar, maka nggak boleh didiamkan, nggak boleh pura-pura nggak ngelihat. Kita disuruh mengingkari kemungkaran. Nah, mengingkari kemungkaran ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah merubah kemungkaran dengan tangan. Ini tentunya buat yang punya kuasa. Yang tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Mengingkari kemungkaran tersebut. Yang akhirnya jatuhnya tadi, udahlah, Anda udah usaha, Anda udah sampaikan. Tapi sebagai pasangan hidup, terkadang kita merasa sudah selesai menyampaikan. Boleh jadi belum jadi belum maksimal. Jadi nasihat Anda, seperti yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW, wahjurhum hajron jamila. Ada kondisi-kondisi kita udah kasih nasihat nggak didengar, ya udah, engkau mundur. Tapi nanti cari waktu lagi. Mungkin kemarin aku salah menyampaikan, mungkin adabnya kurang ya. Jadi menyampaikan itu adalah tugas kita, tapi kita merubah nggak bisa. Itu Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan ketika menyampaikan Ustaz jadi keributan dalam rumah tangga, engkau lihat. Allah mengatakan fadzakir inna fa'atid dzikr. Berikan peringatan ketika peringatan berguna. Dan boleh jadi ketika kita emosi ngasih peringatan nggak berguna. Kondisi suami juga nggak manfaat. Dia dikasih nasihat pada waktu itu. Cari waktu lain, cari waktu yang tepat. Udah kasih nasihat, dia nggak mau. Cari waktu mungkin berapa pekan lagi, kita kasih nasihat lagi. Rasulullah SAW
memberikan nasihat kepada pamannya. Sampai beliau mau mati. Artinya ketika ada momen, beliau datang lagi ngasih nasihat. Tapi bukan berarti beliau sibuk sama pamannya aja. Beliau sibuk dengan umat. Tapi dengar pamannya sakit keras, Nabi datang SAW untuk memberikan nasihat. Jadi sang pasangan hidup ini tetap watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan bagi khususnya seorang suami, itu dia punya sesuatu yang lebih. Di antara yang bisa dilakukan adalah pisah ranjang setelah memberikan nasihat. Karena boleh jadi kasih nasihat omongan nggak berguna. Pisah ranjang. Setelah pisah ranjang, semoga istrinya mau dengerin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, putaran kedua dari Sydney. Barakallahu fiik. Ada perkataan dari Ibnu Athaillah, jika engkau disibukkan dengan manusia, maka Allah akan menghinakan engkau. Apa yang dimaksud dengan disibukkan dengan manusia, Ustadz? Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin kalau bicara disibukkan dengan manusia itu, kita sibuk ngurusin manusia. Kita sibuk ngomongin tentang fulan. Fulan ngomongin aku, katanya fulan seperti ini. Jadi kita disibukkan dengan manusia. Yang manusia ini sejatinya nggak akan meringankan azab kita, nggak akan mengangkat derajat kita. Kita sibuk ngurusin mereka. Omongan-omongan mereka. Fulan beli ini, fulan cerai, fulan nikah. Artinya perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita itu kalau sering mengingat manusia, kita jadi lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka sekarang yang perlu kita lakukan bagaimana kita sibuk dengan mengingat Allah SWT dan bukan mengingat manusia. Ketika engkau berbuat juga bukan karena manusia. Meninggalkan dosa juga bukan karena manusia. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Adapun muamalah kita sama manusia, ya tetap kita bermuamalah, bergaul sama mereka sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi kita ingat sama Allah dalam bergaul dengan manusia. Ada orang yang sibuk komentari fulan kayak gini. Ada kan orang komentari hidupnya menjadi komentator saja. Yang itu akan berdampak kepada hubungan dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan kita itu nggak bisa kontrol sikap manusia kepada kita. Yang kita bisa lakukan, kita bisa kontrol sikap kita terhadap manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Brisbane, barakallahu fiik. Di sini ada kejadian Ustadz, seorang gadis yang baik-baik tetapi meninggal karena bunuh diri. Ketika dimakamkan, si tanah tidak cukup dan terus digali-gali, tetap badannya tidak bisa masuk ke dalam kubur. Pertanyaannya adalah, apa arti dari peristiwa itu dan bagaimana cara kita menyingkapinya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Kita pernah mendengar istilah bumi menolak, ditolak sama bumi. Boleh jadi Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya yang dapat dilihat oleh manusia. Pernah dulu ada sahabat Nabi, ada seorang Nasrani yang kemudian dia masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis wahyu, lalu dia murtad. Dia bergabung sama orang-orang kafir dalam satu peperangan, kemudian dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, mereka kuburkan. Sudah dikubur, paginya keluar lagi jenazahnya. Kata mereka ini kerjaannya sahabatnya Muhammad SAW. Besoknya digali lebih dalam lagi. Keluar lagi ke tanah. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali mereka ngeliat, enggak ini bukan kerjaan mereka, tapi benar-benar kehendak Allah Azza wa Jalla. Akhirnya enggak dikubur dalam sudah. Dilemparin batu, ditutup batu dia, seperti itu. Jadi kalau yang tadi ditanyakan tentang seorang yang mati bunuh diri, ini untuk menunjukkan ya bahwasanya Allah murka dengan bunuh diri itu. Orang bunuh diri itu kadangkala dia kurang yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi di pertanyaan pertama ya, berkaitan dengan orang mukmin yang bermaksiat. Yang jelas orang kafir dapat kitabnya dengan tangan kirinya. Orang mukmin yang bertakwa kepada Allah dapat dengan tangan kanannya. Yang jadi pertanyaan bagaimana orang mukmin yang bermaksiat, yang tingkat maksiatnya berbeda-beda di antara mereka. Maka kemudian ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia bersama orang-orang beriman seperti itu. Sebagian mengatakan wallahu a'lam dia akan menerima dari arah mana. Boleh jadi sesuai dengan
lebih dekat ke mana dia nantinya. Lebih dekat dengan amalan orang-orang kafir, maka boleh jadi dia mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Walaupun yang masyhur, orang yang beriman, yang masyhur di kalangan ulama akan dapat dengan tangan kanannya, walaupun dia berbuat maksiat. Tapi kejadian yang tadi disebutkan, orang itu beriman, kemudian dia ditolak sama bumi, yang secara hukum asalnya ya kita makamkan dia sebagai seorang muslim. Namun kita nggak tahu apakah benar dia mati muslim atau tidak. Boleh jadi ketika sebelum dia mati, dia marah sama Allah, dia memperolok-olok Allah dan nggak percaya sama Allah. Boleh jadi kita nggak tahu jemaah. Makanya di antara doa yang perlu dibaca itulah adalah berlindung kepada Allah, jangan sampai disesatkan ketika kematian datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kami berempat bersaudara. Bapak kami sudah meninggal. Nah. Ibu masih ada dengan kami. Kebiasaan ibu saya selalu mengadakan tahlil kematian untuk keluarga yang meninggal. Sedangkan saya selama ini alhamdulillah sudah tidak melakukannya. Melihat saya yang seperti ini membuat mama saya berwasiat kalau nanti beliau meninggal, dia ingin saya ikut berpartisipasi untuk acara tahlil untuk beliau. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan kondisi banyak masyarakat kita yang mungkin mereka terbiasa dengan tradisi tahlilan ya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai sebuah syariat yang harus dikerjakan. Padahal kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, enggak, mereka tidak mewajibkan hal itu. Cuma gara-gara manusia ini terbiasa, akhirnya beranggapan itu kewajiban. Dan hukum yang sebenarnya kita tahu semua Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Dan Nabi tidak mewasiatkan hal itu kepada para sahabatnya. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Imam Syafi'i pun tidak. Karena ada orang yang berusaha mencari kendali, oh ini dalilnya seperti ini, udahlah. Itu tidak pernah terjadi. Dan tidak pernah dilakukan. Di kitab-kitab fikih para ulama pun mereka membahas hal itu, nggak ada. Maka tugas kita ketika ada wasiat seperti itu ya nggak harus diikutin wasiat orang tua. Orang tua itu sebenarnya dia berpikir kalau dia nggak ditahlilin dia akan bermasalah di kuburan nanti. Dia butuh gitu loh. Yang dibutuhkan orang tua adalah doa. Dan engkau sebagai seorang anak sampaikan kepada keluargamu, aku tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu. Bukan di malam pertama. Bukan di kedua, bukan di ketiga, keempat, ketujuh, ke-40, ke-1000. Tapi sepanjang aku hidup, aku akan berdoa buat orang tua. Itu yang seharusnya dilakukan hamba. Jadi ada wasiat-wasiat yang tidak harus dilakukan. Hanya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada keluarga kita dengan cara yang baik ya. Tatkala mereka tetap mengadakan itu ya sudah, kita sudah menyampaikan. Jadi kalau bicara tujuan, insya Allah mereka tujuannya baik sih untuk mendoakan yang meninggal dunia. Tapi kalau kita memandang kepada syariat, Nabi SAW tidak mencontohkan hal itu dan para sahabat serta imam yang 4 pun tidak mengamalkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana mohon maaf nggak bisa sampai selesai bersama yang lainnya, tapi semoga kita mempersiapkan diri apa yang hendak kita bawa jemaah. Karena kematian itu datang tiba-tiba. Ada orang yang sakit tidak mati-mati, ada orang yang sehat di sore hari ternyata berita kematiannya tersebarkan. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta